Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a dewa daraji ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi'a dewa daraji Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi'a dewa daraji wa hamidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi'a dewa daraji ahlul baitil mustafa zuhurihum amanul ahdi faddakiri ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a syadi wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatul wal muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa rasulin amma ba'd. Ya ibadallah, usik wa nafsik wa iyyakum bitaqwallah faqad faza lil muttaqin. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahiban nafi'an wal barakatid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam talabil ilm. Kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita, langkah kaki kita, batiniah kita, hati kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga keluarga kita, suami kita, anak keturunan kita, semoga juga sama dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, minal zulmati ilan nur, yang mengangkat harkat martabat kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada segenap para sahabatnya, para keluarganya, kita sebagai umatnya. Semoga tidak hanya di dunia ini, nanti ila yaumil qiyamah kita berharap besar mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap para ustadzah, bil khusus qadimul majlis, yaitu Ustazah Hajah Siti Khafsah. Kita doakan beliau selalu diberikan sehat afiat, panjang umur, Allah berkahkan hidupnya, dan juga Allah manfaatkan di dalam ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Umi Fatmah, yang dimana kita selalu doakan beliau selalu diberikan istiqomah, sehat afiat, panjang umur, dan Allah berkahkan hidupnya. Dan begitu kita semua, yang mohon maaf apabila saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa santun al-fakir kepada ibu-ibu semua. Hadirin
jamaah rahimakumullah wa rahimakumullah. Di sini Al-Fakir akan menyampaikan di dalam kitab Al-Wasiyatul Mustafa karangan dari Syekh Abdul Wahab Sa'rani. Kemarin ngebet sedikit. Jadi ingat waktu pesantren sebenarnya kita kalau memang bahasanya sebagai alimil ulama atau yang mengaku ustadz, sebelum menyampaikan alangkah baiknya kita tolak dulu atau belajar dulu. Jadi nggak hanya bisa ngajarin orang. Nah juga begitu juga dengan Al-Fakir. Sebelum sampai ke sini dari kemarin sedikit oret-oretan, apa coret-coretan belajar dulu dan alhamdulillah dapat isyarah. Al-Fakir pernah juga belajar dan disampaikan oleh guru-guru Al-Fakir yaitu kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliau bermazhab Syafi'i. Mazhabnya beliau sama seperti kita, mazhab Syafi'i, dan beliau asalnya dari Mesir, Al-Misri, atau dari Mesir. Beliau lahir kalau tahun hijriahnya atau penanggalan hijriahnya tanggal 27 Ramadan tahun 989 atau 989 Hijriah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini juga beliau salah satu ulama ahlul hadis atau sering mengarang hadis. Salah satunya beliau mengarang hadis di dalam kitab Wasiyatul Mustafa yang dimana disampaikan wa qala mu'allif rahimakumullah bahwasanya ini tentang kitab Wasiyatul Mustafa, percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita pahami bahwa di dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faslun halal wal haram. Ini penyebab halal dan haram. Faslun halal wal haram. Ini penting, kita harus pahami dan penting juga kita harus ngaji. Jadi sebelum Al-Fakir sampaikan, kalau kita lihat atau kita ulas sebelumnya ada di dalam kitab Lubabul Hadis yang pernah mungkin Al-Fakir sampaikan tentang masalah ilmu dan ulama. Apa kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis pasal yang awal? Kalau ini mah nggak usah dicatat, ini mah hanya menyampaikan aja. Boleh juga kalau dicatat. Pasal yang pertama di dalam kitab Lubabul Hadis, kita menuntut ilmunya Allah atau berilmunya, atau menuntut ilmunya Allah atau mencari ilmu, walaupun misalkan kita nggak bawa pulpen, nggak bawa catatan, nggak bawa kolam, tapi kita mendengarkan secara baik, itu lebih baik daripada kita sama halnya dengan berkunjung ke 1000 jenazah. Atau kita datang nih ke orang yang wafat, ada orang di sini udah 1000 kali hadirin orang meninggal dunia, belum ada. Tapi kita nuntut ilmunya Allah tuh, kita menjenguk daripada 1000 orang yang sedang sakit. Ada di sini kita hadir atau datang silaturahmi ke orang sakit sebanyak 1000 orang, kita datangin satu-satu enggak. Udah luar biasa. Tapi kita menuntut ilmunya Allah walaupun hanya mendengarkan saja, kayak ngaji kuping gitu, ngaji kuping dengerin, ngaji jider, ngaji sambil nyender, itu semua dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagi dua nanti sama tembok kayaknya. Nah, itu ada di dalam kitab Lubabul Hadis tuh. Nah, kita istiqomahnya itu lebih baik daripada 1000 karomah yang pernah Al-Fakir sampaikan.
Nah, ini yang disampaikan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, pasal halal dan haram. Penyebab halal dan haram ialah ya Ali man akalal halal safa'dinuhu. Kata Rasulullah SAW tentang pengaruh makanan halal, ai Ali, barang siapa makan dari barang yang halal, maka akan bersih agamanya dan lembut hatinya. Ya Ali man akalal halal safa'dinuhu wa raka qalbuhu. Hai Ali, barang siapa yang makan dari barang yang halal, maka bersih agamanya, safadinuhu itu bersih agamanya, waraka qalbuhu dan lembut hatinya. Terus wala kam yakun li da'watihi hijabun, walam yakun li da'watihi hijabun, dan doanya tidak ada yang menghalanginya atau doanya jadi mustajab. Saya ulangi kembali, ya Ali man akalal halal sofadinuhu. Jadi kalau kita makan dari barang yang halal, itu bersih agama kita dan lembut hati kita. Jadi dipertanyakan, ngapa sih kita ngomel-ngomel mulu gitu? Ngapa sih bahasanya hati kita sumpah mulu? Kita lihat makanan kita. Bukan makanan, semua makanan yang kita makan pasti halal. Tapi dari caranya itu kita nggak tahu, kita tanyain. Mohon maaf, nggak ada salahnya kita nanya, nama lagi kita, bang nyari duitnya gimana sih bang di kantor? Nggak salah kita nanya, halal apa haram? Kalau suami kita misalkan ngomel, nah itu tanyain tuh, kok bisa begitu? Kenapa harus marah? Kalau halal nggak perlu harus marah. Jadi di dalam kitab Wasiatul Mustafa, saya ulang kembali, ini bahwa arti dari yang kita makan setiap hari itu perlu kita harus tanyakan tentang masalah kehalalannya. Ustaz, saya tiap hari makannya ayam, itu kan halal? Ya halal, cuma dilihat dulu cara pemotongannya gimana. Nggak salah kita nanya. Terus kalau misalkan yang ada di dalam diri kita, keluarga kita juga harus ditanyakan apa yang didapat kita konsumsi tiap hari itu, apa yang kita dapat konsumsi. Berasnya kan sekarang lagi marah tuh, beras apa beras dicampur, udah ditarik-tarikin tuh berasnya, isinya tentunya apa, dibentuk apa, plastik atau apa tuh, didaur ulang. Nah itu asli tanyakan, nggak ada salahnya kita nanya juga ke tukang beras. Misalkan, bang ini berasnya beneran beras apa beneran enggak, atau apa campuran? Kan sekarang tuh ada yang berapa liter tuh, 5 liter ya, 5 liter apa 5 kilo tuh yang biasanya suka ada di Alfa, di Indomaret, 5 kilo ya, yang 5 kilo tuh yang dari mereknya, ada yang mereknya dari Alfa, saya nggak nyebutin merek, emang adanya begitu ya, sadah ya. Ternyata sekarang susah. Pantesan saya kemarin belum lama nyari-nyari itu beras tumbenan di seluruh Indomaret kagak ada, di Alfa nggak ada. Ternyata ditarik ulang sama pemerintah. Kenapa bisa diedarin kalau bukan dilihat dari awalnya dulu? Nah, makanya kalau misalkan kita nanya tuh, kita juga ke pasar, kita tahu, kita paham, kita beli daging, baik salah satunya daging ayam, ayamnya halal, dagingnya halal, cuma tanya cara motongnya. Kalau ngerasa nggak yakin kalau kita bisa motong, beli ayam yang masih hidup, potong sendiri dah.
Nah, itu harus dipertanyakan tuh. Itu jadi pengaruh makanan halal kalau misalnya kita ayam pokoknya kita mempercaya aja. Iya memang percaya, bismillah kita. Tetap harus berprasangka baik, tapi tidak ada salahnya kita tanya. Oh, belum lama juga saya lihat di media sosial ada orang jual ayam goreng di Solo. Kalau nggak tahu gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, nggak tahu. Saya juga awalnya pernah nggak tahu Ustadz. Itu di Solo. Saya kan pernah hadir hall di Solo. Itu sebelum ramainya ada di media sosial nih, ada di media sosial semua sekarang masuk ke media sosial. Itu awalnya orang buka rumah makan restoran, restorannya ayam goreng. Kayak kita bahasanya ayam goreng apa Nyonya Suharti, terus ayam gorengnya macam-macam lah, pecel ayam. Cuma dia ada kelebihan makanan yang bisa bikin enak dan lezat. Apa? Ada kremesannya. Ada kremesannya tuh. Ternyata apa? Ternyata pas diselidiki, ditanyain sama salah satu karyawan yang pernah kerja di situ, itu karyawan udah resign, udah keluar. Pas tanya, ini bagaimana cara pembuatannya? Ini karyawan bilang karena udah pas resign. Mungkin kalau pas masih kerja di situ kita nggak tahu di belakang atau di balik layar pas aja kerja, takutnya sama yang punyanya atau ownernya bilang jangan bilang ini makanan dari mana. Akhirnya apa? Akhirnya dia bilang itu kemasannya nggak tahu menunya apa pembuatannya atau salah satu minyaknya dibuat dari B2. Ayamnya halal kan? Ayamnya halal, sambelnya halal, cabenya halal, kremesannya tahu kulit bikin kremesannya nggak tahu minyaknya ternyata dari B2. Nah begitu juga tuh ramai di media sosial. Saya seneng aja sering stalking tuh ngeliat di media sosial. Pernah terjadi di restoran rumah makan bakso Afung itu kan pernah kan ada salah satu vlogger yang sering suka video-video yang suka buat makanan, dia bawa makanan dari luar padahal udah jelas restoran itu nggak boleh bawa makan dari luar. Dia bikin, dia nggak tahu bawa makanan apa, saya lupa bentuknya apa. Akhirnya apa? Itu ternyata pas dilihat makanan yang dia bawa, mangkoknya atau apanya tuh, pas itu ternyata baru klarifikasi, udah dia pulang ke rumah. Ternyata dia bawa makanan dari luar, dia taruh di mangkoknya bakso Afung. Ternyata itu dari daging B2. Kan pernah tuh viral kan? Akhirnya apa? Dihancurin kan? Mangkoknya semuanya tuh dihancurin karena apa? Biar kata namanya bakso Afung tulisannya seperti halnya orang Cina, tapi dia tetap menjaga kualitas dan kuantiti kehalalannya. Nah, berapa kali tuh media sosial melihat atau merekam tentang ini rumah makan. Nah, makanya kita juga nggak ada salahnya tuh menanyakan, Bang halal nggak? Bang ini makannya terbuat dari apa? Ada yang makanan rumah makan atau restorannya nasi gorengnya sedap banget, luar biasa sedap segala macam, ternyata minyaknya dari angciu ya. Oh, itu nggak ada salahnya kita untuk menanyakan. Nah, makanya kita di sini yang disampaikan dari Rasulullah SAW tentang kepada Sayyidina Ali, bahwa kata Sayyidina Rasulullah SAW, kita kalau melihat atau menanyakan segala sesuatu yang tentang masalah halal dan haram, itu bisa bikin hati kita jadi baik dan hati kita tidak gelap. Maksudnya apa gelap? Artinya gelap? Enggak, maksudnya gelap itu susah menerima nasihat. Ya mohon maaf, mungkin saya tidak menanyakan atau saya tidak menyalahkan kalau kita punya anak keturunan
susah banget diulang. Bonolnya luar biasa. Jangan salin anaknya, kita lihat bagaimana dulu. Atau mungkin bagaimana kita tanyakan orang tuanya, tanyakan bapaknya, mungkin nyari duitnya halal apa haram. Saya mah halal, gajinya segala macam. Cuma bagaimana cara kerjanya? Yang namanya duit halal, tapi caranya yang haram. Nah itu yang bisa jadikan doa kita dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak jadi doa yang mustajab. Makanya kadang ada orang bilang bahasanya ini mah bahasanya aja. Saya udah baca doa apa tuh? Pernah saya jawab ke doa sapu jagat dibaca Robana Atina, udah Robana apa aja Robana dibaca, doa selamat, doa banyak rezeki udah ngamalin baca, sholawat Fatih udah ngamalin baca, sholawat Tina semuanya dia baca untuk supaya doa kita jadi mustajab. Nggak diterima oleh Allah. Bukan berarti doanya nggak diterima, semua doa permohonan pasti akan diterima. Cuma ada yang disebut oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu lidakwati hijab, ada terhijab, ada terhijab, mungkin dari makanan kita, mungkin ada cara kita. Nah, makanya kalau orang dulu tuh bahasanya yang pernah saya bahas, orang dulu guru-guru kita, ustadzah kita atau ustadz kita, ilmunya nggak mungkin nggak seberapa, tapi lisan dan lidahnya juga bisa jadi mustajab. Orang tua kita juga, sesepuh kita, bahkan ada yang bilang begini, udah gue doain dah Al-Fatihah. Ada yang bilang Al-Fatihah, ya Al-Fatihah, alhamdulillah, gitu. Ada gitu, wasi'a kursiu jadi wasi'a kursiu, tapi doanya mustajab, doanya luar biasa. Karena apa? Karena lisannya nggak pernah ngomongin orang, lisannya nggak pernah jelekin orang. Nah itu adalah perkara yang halal dan haram, itu penyebabnya, dan disampaikan dari Rasulullah SAW ialah pengaruh makanan syubhat dan haram. Selanjutnya pengaruh makanan syubhat dan haram yang kedua, ya Ali man akala syubhati, ya Ali man akala syubhati, hai Ali barang siapa yang makan dari barang syubhat, man akala syubhati istabaha alaihi dinuhu, maka akan ragu agamanya. Ya Ali man akala syubhati istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu, dan gelap hatinya. Waman akalah al haram, dan barang siapa makan dari barang yang haram, mata qalbuhu, mati, atau al mautu qalbuhu, mati hatinya. Ya Ali man akala syubhati istabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu, wa man akala al haram mata qalbuhu atau al maut qalbuhu. Jadi kalau kita makan dari barang syubhat itu masih dipertanyakan. Jadi kita harus melihat dulu. Kalau kita bisa dilihat di sini, kalau kita dengan cara kita tahu itu barang bisa halal atau haram, itu bisa masih dikatakan syubhat.
masih remeng-remeng lah. Nah, harus ditanyain kepastiannya. Dan di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang makan dari barang syubhat itu juga bisa akan ragu agamanya dan gelap hatinya. Dan barang siapa yang makan dari yang haram maka agamanya mati atau matilah agamanya. Jadi kalau kita ini makan barang segala sesuatu dari yang haram, itu akan mati agama kita. Dan di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waman akala al-haram mata qalbuhu wa qafa dinuhu wa du'ufa." Waman akala al-haram mata qalbuhu wa qafa dinuhu wa du'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watuhu wa qalat ibadati. Ya Ali, man akala syubhati istabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu wa man aqala al-haram mata qalbuhu atau al-mautu qalbuhu, mati hatinya, wa qafa dinuhu wa dha'fa yaqinuhu wa hajaballahu da'watuhu wa qalat ibadati. Jadi barang siapa yang makan dari barang yang syubhat maka akan ragu agamanya dan gelap hatinya. Barang siapa makan dari barang yang haram maka mati agamanya atau lemah agamanya, lemah keyakinannya, dan Allah akan menutup doanya atau sedikit ibadahnya. Wahijaballah da'watuhu atau wahajaba Allahu da'watuhu, atau bisa dikatakan dia mempunyai keyakinan kepada Allah lemah, jadi doanya tidak dikabul. Pernah ada suatu kisah di mana kisah daripada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau seorang ulama sufi yang dimana beliau mustajab doanya. Pernah suatu ketika dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam munajatnya dia minta sama Allah, misalkan kita nih pengen kebeli mobil, pengen punya rumah, pengen apa lagi, pengen punya banyak uang, pengen punya banyak rezeki. Itu udah baca doa pertama, biasanya suka diijabah. Akhirnya apa? Akhirnya suatu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hajat sesuatu, biasanya kita punya hajat diijabah oleh Allah. Kita minta sekali nggak diterima oleh Allah, 2 kali nggak diterima, 3 kali nggak diterima. Ada keraguan di dalam hati. Nah, ini dikisahkan dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang dimana beliau seorang aulia ilah, ulama besar, yang dimana setiap kalau beliau munajat sama Allah pasti diijabah oleh Allah. Itulah kehebatan dari walinya Allah. Dia minta sama Allah kok nggak diijabah nih, 2 kali minta sama Allah, udah sholat istikharah segala macam nggak diijabah, udah sholat duha nggak diijabah oleh Allah, minta lagi ketiga kali, udah sholat istikharah lagi, sholat hajat lagi, sholat duha lagi, nggak diijabah oleh Allah. Dulu waktu saya Abu Yazid Al-Bustami, beliau masih punya ibu, akhirnya nanya sama ibunya, Umi, saya munajat kepada Allah, saya minta kepada Allah,
Saya mohon kepada Allah, kenapa doa saya masih dihijab oleh Allah atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dulu waktu saya masih kecil saya mungkin pernah dikasih makan yang haram? Uminya si Abu Yazid Al-Bustami bilang begini, saya nggak pernah kasih kamu makanan yang haram. Semua makanan orang-orang dulu apik ya Bu ya. Ustazah ya apik ya. Kalau orang-orang dulu tuh makanan dijaga. Kalau sekarang apa baik kalau kita makan dihabuk. Makan junk food dihabuk, terus makan apa lagi? Nggak lihat itu halal haram, McD seneng, pizza seneng, apalagi itu sambal seneng. Udah gitu sambalnya nggak nanggung-nanggung lagi, sambal setan. Ikan asin apa aja dimakan, sampai daging kurban dimakan, senengnya kita tuh. Akhirnya kalau orang dulu nggak begitu, semua dilihat hukum dan fikih-fikihnya. Walaupun kalau orang dulu sekolahnya di DPR, di bawah pohon rindang. Kalau orang dulu kan begitu sekolahnya, di bawah pohon rindang. Kadang ada yang nggak sekolah, tapi biasanya anak-anaknya jadi pada jadi orang, nggak tahu dulunya orang apa bukan, gede bisa jadi orang. Kalau orang-orang dulu begitu, sekolahnya nggak tinggi. Kalau orang sekarang sekolahnya apa? SD, SMP, SMA, terus apa lagi S1, S2, S3, S Mambo, S Alpukat, udah di sekolah tinggi-tinggi korupsi. Udah di sekolah yang tinggi-tinggi, dia melanggar syariat Islam. Orang dulu kok nggak berani. Orang dulu apik-apik, walaupun sekolahnya nggak tinggi, walaupun bukan profesor, walaupun bukan doktor, tapi tahu hukum-hukum, nilai, norma-norma agama atau norma-norma di dalam kehidupan. Akhirnya apa? Akhirnya uminya bilang begini ke saya, Abu Yazid, saya nggak pernah kasih kamu wahai anak, makanan yang haram, tapi dulu waktu saya masih mengandung kamu, wahai Abu Yazid Al-Bustami, ada tuh tetangga sebelah rumah lagi mateng yang namanya buah mangga apa buah jambu kali ya. Ini di sana bukan ada buah mangga, ini malah lebih-lebihnya saya doang. Kayak kita nih di rumah sebelah rumah kita ada pohon mangga, lagi musim mangga, lagi musim jambu, itu jambunya, itu mangganya masuk ke dalam rumah kita atau masuk ke pelataran belakang rumah kita, itu dikategorikan halal apa haram? Bukan. Itu jangan dulu syubhat. Nah itu syubhat, padahal masih dikategorikan syubhat, belum dikategorikan halal. Misalkan saya di rumah saya, belakang rumah saya Umi Fatmah punya pohon duren, lagi musimnya lagi. Nah istri saya lagi ngidam duren lagi. Itu duren padahal nggak masuk ke rumah saya, baru masuk ini kayak begini nih, ini pohon duren, ini biasanya begini nih pohon duren. Terus akhirnya apa? Akhirnya karena lagi musim, pohonnya agak tumbang ke belakang rumah atau belakang, masuk ke pagar saya. Kan kalau ada istilah bilang begini, yang segala sesuatu masuk ke rumah saya berarti milik saya, kan ada yang begitu kan. Nah, padahal belum tentu, itu masih barang subhat. Kayak kita nemu duit, kita tahu nih nemu duit nggak ada pemiliknya, nggak ada yang punya, itu bisa dikategorikan milik kita apa bukan? Bukan, masih subhat, masih dipertanyakan. Atau kita nemu nih handphone, jangan pas nemu handphone kartunya dicabut biar nggak ada yang ngehubungin, wah itu jadi haram tuh. Ini handphone kita nemu masih subhat, kita tungguin dulu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau berbulan-bulan. Sekiranya kalau misalkan kita batasin 40 hari dah, ini handphone
Setelah 40 hari ini handphone nggak ada yang hubungin. Padahal ini handphone nggak kita apa-apain, sinyalnya nggak kita matiin, internetnya nggak kita matiin. Tapi kadang kita disengajain, sekarang nggak sengaja kadang. Bahasanya sekarang nggak sengaja, padahal sengaja gua nggak hubungin dah tuh orang. Padahal biar jadi milik kita. Itu masih ini barang dikategorikan subhat. Masih dikategorikan subhat. Setelah 40 hari bahkan kita diminta handphone selama 2 tahun, 3 tahun nggak ada yang hubungin. Nah ini baru bisa jadi milik kita karena nggak ada yang miliki. Begitu juga pohon. Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang dimana waktu pas beliau masih di dalam kandungan ibundanya lagi pengen makanan sesuatu yang dimana ada di sebelah rumah atau jiron atau tetangganya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu belum dikatakan halal, masih subhat. Karena lagi pengen, lagi ngidam yang tadi saya bicarakan, misalkan istri saya lagi ngidam pengen duren, padahal orang hamil gak boleh makan duren ya, boleh apa enggak ibu? Hah? Boleh kalau lagi pengen ya, asal nggak makan sama sepohon-pohon ya. Nah itu segala sesuatu yang dimana kalau berlebihan itu tidak baik. Begitu juga makanan yang dimana kita makan itu, makanan itu bisa dikatakan halal atau haram atau subhat. Segala sesuatu yang kita makan apabila berlebihan itu bisa jadi haram. Kalau kita makan nambah 3 kali, 3 piring, 4 piring, itu bukan halal, itu haram. Surupan kali itu orang. Makanya kata Nabi, gelap hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya ini lagi ngidam, padahal makan cuma dikit doang, sedikit katanya. Nyobain doang, bahasanya ngebasahin lidah doang, hilang-hilangin supaya nggak ngidam lagi. Tapi ini nggak bilang, Abu Yazid Al-Bustami ini ibunya nggak bilang, kayak saya nggak bilang sama Umi Fatma, saya nggak bilang sama Ustazah Haja Siti Khofsah, saya nggak bilang nih kalau saya ngambil makan yang ada di pohonnya beliau, padahal cuma dikit doang. Misalkan makan jambunya kita potong belah dikit, habis itu kita balikin lagi jambunya, atau dari pohonnya ini jambu kita gigit doang, ngilangin supaya kita nggak pengen lagi, atau hilang rasa kepengenan dari ibunya Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya apa? Itu makanan subhat bisa jadi haram karena nggak izin. Akhirnya apa kata saya Abu Yazid Al-Bustami? Umi kalau begitu, Umi balik lagi deh. Umi temuin yang punya rumah. Misalkan kamu bilang lagi deh sama Umi Fatmah, dulu pernah makan durian walaupun hanya 1 butir doang. Itu 1 butir aja kehitungnya banyak. Padahal apa? Padahal hanya nyolek doang. Akhirnya apa? Itu bisa jadi doa yang enggak jadi mustajab. Makanya untuk itu kita introspeksi diri kita. Kenapa sih hidup kita susah banget? Kan kadang kita pikir, Masya Allah ini dagang luar biasa. Ini apalagi bulan-bulan Safar ya. Kalau diistilahin bulan-bulan, kalau kata orang-orang dulu, bulan Safar bulan apa tuh? Bulan yang dimana bulan sial. Padahal enggak. Yang dimana Safar itu ialah bulan yang berkah, tetapi kalau orang-orang dulu atau orang-orang jahiliyah mengatakan bulan Safar adalah bulan yang sial. Bulan yang sial, dagang nggak laku, sampai ada yang namanya apa tuh, banyak datangnya penyakit. Padahal enggak, padahal bulan Safar pernikahannya Nabi, pernikahannya Sayyidina Ali juga sama. Terus apalagi hijrahnya Nabi Muhammad. Hijrahnya Nabi Muhammad itu awalnya di bulan Rabiul Awal dan terakhir sampai di bulan Safar, awal Safar. Safar itu ialah perjalanan atau safari. Nah kalau orang-orang dulu, orang-orang Arab dulu itu Safar itu perjalanan sepi. Nah makanya kalau bisa dikategorikan orang sekarang sepi, bisa dagangnya. Padahal yang namanya dagang bukan berarti sepi. Karena apa? Sekarang lebih banyak tukang dagang daripada pembeli. Sama halnya kita nih
punya angkot, kok sekarang angkot sepi banget sih, nggak ada yang naik. Padahal lebih banyak angkotnya daripada penumpangnya. Gojek kok sepi banget, ngojek, nge-Grab, apalagi Maxim, segala macam aplikasi dipakai semua. Kok sepi bener, padahal bukan Gojeknya, bukan Grabnya, bukan Maximnya, tapi memang karena banyak yang pemakai Gojeknya daripada penumpangnya. Nah, makanya untuk itu yang disampaikan di dalam firman-Nya Allah, anna bi abdi dzoni. Saya ini bagaimana tergantung prasangka saya punya hamba, mindset. Kalau kita mindsetnya sepi, ya sepi kita dagang. Kalau mindset pemikiran kita rame nih, bismillah, jadi rame. Nah, makanya kita lihat kenapa sih kita juga dagang sepi. Kita lihat modal kita udah bener apa enggak, timbangan yang kita dagang ini udah bener apa enggak, penjualannya bagaimana. Kita lihat, jangan melihat dari sebuah penjualannya aja, tapi hukum-hukumnya dan cara-caranya harus dilihat supaya tidak salah. Nah, ini ada nih yang dimana kalau kita di bulan Safar ada sebuah amalan boleh dicatat. Ini amalan dari salah satu ulama besar yang ada di Kudus, Kiai Syahrani Ahmadi atau Kiai Syahrani. Syekh Kiai Syahrani ini beliau salah satu santri atau murid dari Mbah Arwani. Jadi kalau kita mau rezeki kita lancar, dipermudah urusan kita, nggak panjang-panjang Bu bacaannya, baca Ya Latif sebanyak 129 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu amalan waktu saya pernah di dalam majelisnya Kiai Syahrani itu di Kudus. Baca Ya Latif sebanyak 129 kali. Itu saya ijazahin semua dari Kiai Syahrani. Kiai Syahrani Ahmadi Kudus. Bisa dilihat mungkin kalau misalkan ibu pada punya handphone, kalau mau lihat di Google baca atau ketik Kiai Syahrani, Kiai Syahrani Kudus, Kiai Syahrani Ahmadi Kudus. Beliau santrinya Kiai Arwani atau Mbah Arwani, salah satu cucu atau cicit dari Mbah Sunan Kudus. Bacaannya apa? Ya Latif sebanyak 129 kali. Enggak panjang-panjang, enggak lebar-lebar. Bacanya kapan Ustadz? Terserah ibu. Kalau mau bacanya bisanya siang dipersilahkan, tapi afdolnya biasanya beliau menyampaikan alangkah lebih baiknya setelah atau selepas kita habis sholat subuh, karena sholat subuh itu lagi banyak didatangkan rezeki. Sholat subuh kita lagi repot, kadang kita subuh nih repot, lagi kita mau kerja, lagi kita mau ngarit atau mau ngoret atau mau nyari rezeki, atau anak kita bentar lagi sekolah, baca pas kalau sudah pada berangkat anak-anak kita, suami kita udah berangkat, baca pas habis sholat duha. Berapa kali Ustaz? 129 kali baca Ya Latif. Dicicil boleh, kalau bisa mah jangan dicicil, udah dikit masih aja dicicil. Kalau bisa langsung kan sebentar tuh Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kan ada apa? Ada tasbih digital yang punya tasbih yang bulat tuh. Kayak biji juga nggak apa-apa, yang penting 129. Insya Allah di bulan Safar ibu dijauhkan dari bala, bencana, musibah, kesusahan, kesumpokan, apalagi segala macam kesialan lah bahasanya, ataupun menjauhi kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu baca Ya Latif sebanyak 129 kali. Ya Alhamdulillah
Semoga kita bisa mengamali itu semua dan kita bisa melihat keadaan keluarga kita, anak istri kita, anak suami kita, semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan bala bencana musibah apapun, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir pesan dari saya, nggak ada salahnya kita setiap kita makan, setiap kita beli barang menanyakan kualitas halal dan haramnya agar tidak salah, agar agama kita tidak rusak oleh hal-hal dari yang tidak baik. Ala hadiniya wala kulli niyatin salih wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa surya wa ala alihi baitil kiram wa ila rahi khusus al marhum al maghfur lahu izin fi fakhrina Allah wa hayfir lahu wa salamah وحققنا بالتقوى والاستقامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian, insyaallah pertemuan yang berikutnya apabila ada waktu kesempatan dari Al-Fakir bisa melanjutkan kitab Wasiyatul Mustafa. Adanallahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.